Shalom semuanya, selamat datang kembali di channel Hatiku Percaya bersama saya Lia. Gimana kabar kalian semua? Saya berdoa kabar kalian baik-baik aja sama seperti saya di sini. Kita semua diberkati Tuhan Yesus. Saya mau sharing ke kalian tentang berita tadi malam yang saya dengar. Saya ngikutin berita yang dari Israel. Saya kasih linknya di bawah, kalian bisa cek sendiri juga. Dan akhir-akhir ini semakin kita dengar bahwa Israel dikelilingi oleh negara-negara yang membenci negara ini, dan terutama Iran yang di kabar yang saya dengar tadi mereka siap-siap gitu mau meluncurkan rudal nuklirnya. Ya, dari hal ini sebenarnya dari dulu, cuman semakin memanas saat ini, semakin menegang saat ini, dan itu sebenarnya sesuai dengan firman Tuhan di dalam Lukas 21 ayat 20 tentang runtuhnya Yerusalem. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Jadi sebenarnya ini sudah dinubuatkan di firman Tuhan, dan kita lihat berita yang ada juga udah mendeskripsikan hal itu gitu teman-teman. Artinya bahwa nubuatan tergenapi, hampir tergenapi. Ya, ada juga firman Tuhan yang saya mau bagikan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 6. 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 6, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini bicara tentang antikristus, dan menurut pastor yang saya ikutin, hamba Tuhan yang saya ikutin, mereka juga menyampaikan kalau antikristus sebenarnya sekarang udah ada pada saat-saat ini, cuman belum menyatakan dirinya aja. Dan kita baca di ayat 5, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, menahan antikristus tadi, ada yang menahan teman-teman, sehingga ia baru menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi waktu untuk antikristus itu emang udah ditentukan bagi dia untuk menyatakan diri. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi kalau ia datang kembali itu bicara tentang second coming. Sebelum Yesus datang kembali, sebelum second coming, sebelum itu ada sesuatu yang menahan si antikris tadi disingkirkan dulu, dan setelah yang menahan ini disingkirkan, barulah si antikris tadi berkuasa gitu, akan duduk di bait suci. Jadi kalian tahu nggak yang menahan antikris itu siapa? Adalah Roh Kudus yang ada di dalam kita saat ini. Dan ketika rapture itu terjadi, Roh Kudus itu akan terangkat bersama dengan kita semua, gerejanya, setiap anak-anak Tuhan yang menjaga kekudusan, yang sudah dikuduskannya dengan darah Yesus. Kita yang percaya kepada Yesus akan terangkat, dan kita akan bertemu dengan Tuhan di awan-awan teman-teman. Nah, itulah yang menahan antikristus itu tidak menyatakan dirinya sampai pada waktu yang ditentukan baginya. Jadi kalau yang menahannya itu disingkirkan, pada waktu itulah pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Jadi sebenarnya ini waktunya udah ya, kalau orang melahirkan ya, firman Tuhan bilang juga wanita yang seperti wanita yang ingin melahirkan, jadi kesakitan semakin nyata gitu ketika bayi itu mau keluar gitu. Nah, saat ini sebenarnya itu sudah menunjukkan hal itu gitu. Jadi ketika saya percaya apa yang disingkirkan itu ya Roh Kudus teman-teman yang ada di dalam kita.
Pada saat ini ketika kita berdoa, ketika kita menyembah Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang ditaruh Tuhan tersebar di seluruh dunia. Misalnya saya di Belanda, teman-teman di Indonesia, kita orang-orang pendoa, kita orang-orang penyembah, kita orang-orang yang menjaga kekudusan, kita orang-orang yang menjaga hidup kita benar, hidup dalam pertobatan, kita orang-orang yang membawa hadirat Tuhan, urapan Tuhan kemanapun kita pergi. Kita itu menjadi terang di dunia ini pada saat ini. Tapi ketika kita dibawa Tuhan, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 kita baca lagi. 1 Tesalonika 4 ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Allah sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Lalu sesudah itu kita yang hidup, kita yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi Tuhan Yesus ada di angkasa dan kita dari segenap penjuru dunia ini akan berkumpul bersama-sama di atas gitu. Demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kitalah yang saat ini menahan antikris itu belum menyatakan dirinya. Dan pada waktunya kelak, pada waktunya nanti, pada hari di mana Tuhan datang seperti pencuri. Karena kalau Tuhan datang seperti pencuri itu bicara tentang rapture. Tapi kalau setelah 7 tahun masa aniaya itu dapat dihitung, yaitu setelah dimulainya penguasa keji tadi, pembinasa keji tadi duduk di bait suci, dan 7 tahun setelah itu Tuhan akan datang. Itu second coming, teman-teman. Jadi ayat 18 pun berkata, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ayat ini jelas banget, kita harus menghiburkan satu sama lain. Jadi ini kehendak Tuhan melalui Paulus, yang disampaikan oleh Paulus, bahwa dengan penderitaan-penderitaan yang kelak akan ada untuk orang-orang tertinggal, penderitaan yang kelak akan ada buat orang Yahudi yang belum terima Yesus, orang yang pada saat ini bukan Yahudi pun, dari bangsa lain pun yang menolak untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus, mereka akan tertinggal dan mereka akan masuk ke dalam masa sengsara besar itu. Dan firman Tuhan berkata buat kita, ini ayat 18 ini sebenarnya buat kita, buat anak-anak Tuhan gitu, yang menjaga hidup kita. Karena itu saya selalu semangatin kalian berjaga-jaga, jangan putus asa dengan keadaan kalian yang seperti apapun, karena ada berkat Tuhan, yaitu berkat pemeliharaan Tuhan saat ini, dan berkat Tuhan nanti ketika kita bertemu dengan Tuhan di surga gitu, yang akan Tuhan nyatakan buat kita gitu. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini, bahwa kita tidak akan, teman-teman, masuk ke dalam masa sengsara besar itu. Kenapa Tuhan bilang harus hiburkan? Bahkan di dalam bahasa Inggrisnya, therefore comfort one another with these words. Jadi comfort, nyamankan, hiburkan orang lain dengan perkataan-perkataan ini. Bahwa perkataan ini berisi tentang pengharapan, di mana kita akan diangkat dari masa sengsara besar yang Tuhan sediakan untuk menumpahkan murkanya kepada orang-orang yang tertinggal gitu. Jadi ya sebenarnya saya punya belas kasihan, dan kita semua pasti, teman-teman juga punya belas kasihan buat orang-orang, jangan sampai banyak yang tertinggal, dan jangan sampai ada yang tertinggal kalau bisa. Cuman ya sedapat mungkin pada saat yang saat ini, sebelum pembinasa penguasa keji itu duduk di bait suci, sebelum antikristus itu menyatakan dirinya, pada saat ini masih banyak kesempatan, masih ada kesempatan buat kita untuk hidup berkenan, mengajak orang lain juga mendoakan orang lain gitu, teman-teman. Masa sengsara besar itu terjadi bukan buat kita sekali lagi, tapi buat orang-orang yang menolak diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nanti di dalam masa 7 tahun itu, bayangkan aja dunia tanpa Roh Kudus, dunia tanpa orang-orang benar, dunia tanpa terang, adalah dunia yang seperti apa? Bayangkan saja antikristus yang sangat keji, seorang yang ya seperti ya Lucifer gitu kan, yang menguasai dunia ini, sejahat apa dia? Pasti sangat-sangat jahat. Dan firman Tuhan katakan tidak ada penderitaan yang seperti itu sebelumnya dan setelahnya pun tidak ada. Artinya orang bahkan tidak bisa menjual dan membeli. Pasti banyak kelaparan, ada penyiksaan di mana-mana buat orang yang tidak mau memakai tanda 666 tadi. Ya saya tidak sebut tandanya ya.
Tapi bisa aja apa yang lain, yang pasti setiap yang tidak menyembah kepada antikris tadi ada pemaksaan, ada penyiksaan gitu. Jadi yang tadinya kita sebelum rapture kita menerima Yesus, dan dengan darah Yesus kita sudah ditebus. Tinggal kita menjaga kekudusan kita, hidup benar, hidup dalam pertobatan, dalam ketaatan, dan kita diangkat. Tapi orang yang nggak mau menerima karunia keselamatan pada saat ini, dan mereka nanti akan menyesal dan harus menebus setiap keselamatan mereka dengan darah mereka sendiri. Nah, setelah saat itu teman-teman akan masuk ke masa ke perang Armageddon ya. Jadi setelah second coming itu Tuhan Yesus datang kan bersama dengan kita di awan-awan dalam kemuliaannya, baru Tuhan Yesus akan berperang melawan setiap penguasa-penguasa di udara gitu, setiap tadi setan dan antek-anteknya. Jadi setelah itu yang menang dalam masa 7 tahun tadi akan masuk ke masa 1000 tahun bersama-sama dengan kita. Jadi kita harus melihat hal ini, dan kita sudah mendengar hal ini. Firman Tuhan katakan, barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mengerti, hendaklah ia mendengar hal ini. Jadi Israel sedang dikelilingi oleh tentara-tentara, ada isu perang, ada rumor perang, dan Alkitab katakan jika kita melihat hal ini terjadi, waktunya sudah dekat. Ini menunjukkan sedekat apa kita dengan akhir semua ini, dan kita harus tambah fokus pada Yesus. Ingat, musuh kita itu ingin sekali kita hancur. Dia ingin kita tidak fokus pada Tuhan Yesus, tapi fokus pada hal-hal dari dunia ini gitu. Jangan kita fokus lagi kepada hal-hal dari dunia ini, karena setiap orang yang mencintai dunia, kasih akan Allah tidak ada di dalam orang itu. Jadi kita harus hidup dalam pertobatan, hidup dalam ketaatan. Kita nggak bisa hidup sama seperti yang dulu lagi, masih manusia lama gitu, dan kita hidup seperti dulu yang seenaknya, seperti yang kita mau, itu udah nggak bisa lagi. Karena surga itu kudus teman-teman, dan setiap orang yang Tuhan beri nanti masuk surga adalah orang-orang yang saat ini mengusahakan hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ya kita nggak bisa perfect 100%, karena sebab itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Tapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan tidak melihat hasil, tapi Tuhan melihat hati kita. Gimana kita mengusahakan untuk kita semakin hari semakin serupa Kristus, gimana kita mengusahakan untuk semakin hari semakin berkenan, semakin menyenangkan Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Dan sebagai orang yang udah ditebus dengan darah yang mahal, kita harus menunjukkan ada buah-buah pertobatan di dalam hidup kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita nanti berhadapan wajah dengan Tuhan, kita tuh kayak nggak ada rasa takut atau nggak ada rasa, ya harusnya itu menjadi hal yang membuat kita bersuka cita, karena kita sudah mengusahakan yang terbaik gitu loh. Dan setiap apa yang kita lakukan di dunia ini nanti ada rewardnya teman-teman. Ya, saya juga mau sampaikan buat kalian yang belum terima Yesus saat ini, jangan tunda-tunda, karena ketika rapture belum terjadi masih ada kesempatan. Tapi ketika rapture yang datangi seperti pencuri, yang kita nggak tahu kapan, saat, dan waktunya itu terjadi. Seperti Noah, seperti Nuh yang udah tertutup gitu loh teman-teman, kapal bahteranya waktu itu, dan orang mau teriak-teriak seperti apapun nggak bisa dibukakan lagi pintunya. Demikian juga ketika orang sudah terangkat dan tertinggal, ya itu sangat mengerikan kalau buat saya ya. Tapi saya yakin ya, sekalipun nanti tertinggal, mungkin masih ada internet. Kapan-kapan saya juga mau sharing apa yang harus dilakukan jika orang atau orang yang kita cintai tertinggal. Kapan-kapan saya bahas juga buat kalian. Tuhan Yesus tidak ingin kita menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku, karena itu dia ingin membuat perbedaan sebenarnya. Dia akan melihat perbedaan itu dari kita. Apakah kita orang yang sungguh-sungguh, atau kita orang-orang yang masih menyembah kepada dua Tuhan. Karena kita tidak bisa menyembah kepada dua Tuhan. Kita harus memilih menyembah Allah atau menyembah dunia ini gitu. Makanya saya juga sharing tentang apa berhalamu. Saya sharing yang waktu yang lalu, kita nggak bisa lagi punya hal yang lebih daripada Tuhan. Kita harus nunjukin sama Tuhan kalau Dia adalah Allah yang ada di tempat utama dalam hidup kita. Hidup berkenan, hidup kudus, baca firman Tuhan, menyembah Dia,
akan membuat kita akan terlepas dari setiap kedagingan-kedagingan kita. Itu semua dapat kita lakukan bersama dengan Roh Kudus yang menolong kita. Itu saja yang saya sharingkan buat kalian hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye.